Hi, it's Mayu Mix and welcome back to Takbor. Hampir semua negara memiliki tempat angker, seperti Kastel Dracula di Romania dan rumah Amityville di Amerika. Indonesia juga memiliki sejumlah tempat angker. Kepercayaan masyarakat Indonesia akan hal-hal gaib telah melestarikan legenda dan cerita mistis dari tempat tersebut. Kebanyakan tempat-tempat ini memiliki sejarah yang kelam, yang berkaitan dengan penyiksaan dan pembunuhan. Percaya atau tidak, sejumlah orang pernah merasakan hal-hal gaib yang terjadi di tempat tersebut. Kali ini kita akan membahas beberapa tempat angker yang ada di Indonesia. Berani masuk? And this is Talk About Horror. Check this out. Di posisi pertama ada Lawang Sewu. Lawang Sewu terletak di pusat kota Semarang, Jawa Tengah. Dahulu, bangunan megah ini digunakan sebagai kantor perusahaan jawatan kereta api oleh pemerintah Belanda. Namun, pada masa pendudukan Jepang, gedung ini beralih sebagai markas tentara Jepang. Saat itulah, Lawang Sewu digunakan sebagai tempat tahanan dan pembunuhan. Sel tahanan di Lawang Sewu sangat pendek sehingga para tahanan harus berjongkok. Menurut warga sekitar, ribuan makhluk gaib mengisi setiap sudut dari Lawang Sewu, mulai dari pintu utama, lorong, penjara bawah tanah, hingga sumur tua yang digunakan sebagai tempat pembuangan mayat dari tahanan. Di posisi kedua ada Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo cukup populer di kalangan masyarakat Surabaya. Rumah mewah ini terletak di kawasan perumahan elit Surabaya Barat. Menurut cerita, pemilik rumah tersebut melakukan pesugihan untuk menjadi kaya. Namun, pemilik rumah tersebut tidak mau terus-terusan memberi sajen atau tumbal. Maka ia dan seluruh keluarganya dibunuh oleh jin saat melarikan diri menggunakan kapal laut. Alhasil, rumah ini tidak ada yang menempati selama bertahun-tahun. Ada banyak cerita mengenai penampakan makhluk halus di sekitar rumah ini. Kesurupan juga terjadi berkali-kali apabila ada setiap orang yang melintas di rumah ini. Selanjutnya ada Rumah Pondok Indah. Sama seperti Rumah Hantu Darmo di Surabaya, Rumah Pondok Indah adalah salah satu rumah mewah yang terletak di kawasan elit. Pada 1983, para penghuni rumah menjadi korban pembantaian sadis oleh sekelompok perampok. Kasusnya belum terungkap hingga sekarang. Berbagai kisah hantu bergentayangan menyebar. Konon katanya, siapapun yang lewat di kawasan rumah tersebut akan diteror oleh sang penghuni rumah. Ada satu kejadian yang cukup menggemparkan, yakni menghilangnya seorang penjual nasi goreng keliling di depan rumah ini. Selanjutnya ada Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu terkenal akan indahnya pantai selatan dan legenda dari Nyi Roro Kidul. Menurut legenda, Nyi Roro Kidul adalah salah seorang wanita cantik yang menceburkan dirinya ke laut dan menjadi penguasa laut. Hingga saat ini, rata-rata korban yang hilang atau tewas ditelan ombak adalah berjenis kelamin laki-laki. Beredar kabar bahwa korbannya adalah salah seorang yang memakai pakaian berwarna hijau. Ini karena Ratu Pantai Selatan sangat menyukai warna hijau. Tidak sampai di situ saja. Ada satu kamar di Hotel Samudra Beach nomor 308 yang didesain khusus untuk keperluan sang ratu. Kamarnya didesain khusus dengan dominasi warna hijau dan emas, serta kemenyan dan sesajen yang disediakan khusus di depan lukisan sang ratu. Konon, kamar ini juga dipakai sebagai tempat bersemedi tak terkecuali oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya ada Terowongan Casablanca. Kisah ini sudah menjadi legenda di masyarakat ibu kota. Bahkan, kisahnya juga pernah diangkat sebagai film layar lebar. Sudah banyak kejadian aneh menimpa orang-orang yang melintas di terowongan sepanjang 8 km ini. Kecelakaan pun juga sering terjadi di tempat ini. Konon, banyak makhluk halus yang berkeliaran di sekitar terowongan ini. Maka ketika melewati terowongan ini, pengemudi disarankan untuk membunyikan klaksonnya sebanyak 3 kali, agar tidak diganggu oleh makhluk halus. Selanjutnya ada TPU Jeruk Purut. Kuburan memang memiliki nuansa angker dan mistis. TPU Jeruk Purut bisa dikatakan sebagai tempat angker yang paling mengerikan. Banyak cerita yang dikatakan oleh para petualang uji nyali dan melihat penampakan-penampakan aneh di sekitar TPU ini. Sosok penampakan yang paling terkenal adalah pastor tanpa kepala, yang berjalan menenteng kepalanya sendiri sambil diikuti oleh seekor anjing. Konon katanya, pastor ini sedang mencari makamnya sendiri, yang sebenarnya bukan di situ.
karena TPU Jurupurut adalah unit pemakaman untuk umat muslim. Selanjutnya ada Jembatan Ancol. Ibu kota Jakarta memang memiliki segudang cerita mistis. Kali ini dari daerah utara, tepatnya di Ancol. Di sini terdapat sebuah jembatan tua peninggalan Hindia Belanda yang dihuni oleh hantu si manis. Kisah si manis Jembatan Ancol berawal dari seorang gadis cantik bernama Siti Ariyah yang diperkosa dan dibunuh. Kemudian, mayat dari Siti Ariyah tersebut dibuang ke kali. Semenjak kejadian tersebut, hantu si manis kerap menampakkan diri. Seperti pengakuan dari seorang penjual kios rokok yang mengaku didatangi oleh seorang gadis cantik, kemudian menghilang. Legenda ini telah menginspirasi sinetron dan film. Selanjutnya ada Hotel Majapahit. Hotel Majapahit dulunya bernama Hotel Yamato. Di hotel inilah terjadi insiden perobekan bendera Belanda berwarna merah putih biru menjadi bendera Indonesia itu merah putih oleh anak-anak muda Surabaya. Namun, di balik kejadian bersejarah itu, Hotel Majapahit adalah salah satu tempat yang angker. Penampakan sering terjadi baik itu siang atau malam di seluruh sudut ruangan. Penampakan noni-noni Belanda mengenakan gaun sering terjadi. Begitu juga penampakan kuntilanak di atas pohon pun sering terjadi. Meski begitu, hotel ini termasuk hotel mewah yang ada di Surabaya, yang tidak pernah sepi akan pengunjung. Bahkan, hotel ini juga sering dijadikan sebagai tempat menginap orang-orang penting seperti pejabat negara. Selanjutnya ada Lubang Buaya. Lubang Buaya menjadi saksi bisu atas kejadian yang paling mengerikan di dalam sejarah Indonesia, yaitu pada peristiwa G30 SPKI. 7 perwira TNI dibunuh secara sadis dan dibuang di dalam lubang buaya. Untuk menghormati para korban, didirikan sebuah museum tepat di atas lubang tersebut. Konon sering terdengar suara-suara teriakan hingga tangisan yang terjadi di sekitar museum. Dipercaya ini adalah suara dari perwira yang sedang disiksa. Terdapat juga beberapa penampakan tentara dan kejadian kesurupan yang kerap terjadi di sekitar lubang buaya. Selanjutnya ada Rumah Kentang. Rumah yang terletak di daerah Prapanca, Jakarta Selatan juga terkenal dengan cerita mistisnya yang mengerikan. Konon, di rumah ini terdapat seorang anak kecil yang tidak sengaja masuk ke dalam kuali berisi rebusan kentang. Anak kecil itu pun terebus hingga tewas. Kalau kamu beruntung, maka kamu akan mencium bau rebusan kentang dan mendengar suara teriakan dari seorang anak kecil. Kisah ini akhirnya diangkat ke film layar lebar pada tahun 2012 dengan film Rumah Kentang. Selanjutnya ada Mall Klender. Di kerusuhan Mei 1998, Mall Klender tak luput dari sasaran para penjara. Mall yang kala itu penuh dengan sesak dibakar oleh salah seorang yang tidak tahu identitasnya. Akibatnya, banyak orang yang terperangkap di dalam mal karena tidak sempat melarikan diri. Konon, mayat-mayat yang terperangkap di Mall Klender dimakamkan secara tidak layak. Hal itulah yang menyebabkan mereka menghantui mal yang berada di Jakarta Timur ini. Salah satu hal mistis yang sering dilihat oleh warga sekitar adalah segerombolan orang-orang dengan kulit menghitam yang jalan dengan tergesa-gesa dan bau bakaran yang sering muncul secara tiba-tiba. Kisah ini sempat diangkat ke film layar lebar pada tahun 2014 dengan judul Mall Klender. Di posisi terakhir ada Rumah Keluarga Tak Kasat Mata. Rumah Keluarga Tak Kasat Mata langsung menjadi perbincangan setelah ditulis di media sosial pada tahun 2016. Rumah yang berlokasi di Jalan Magelang, Yogyakarta ini memang sengaja tidak disebutkan secara detail oleh narasumber dengan alasan menghargai si pemiliknya pada saat ini. Dalam kisah itu dituliskan bahwa sang pemilik telah merasakan kejadian aneh sejak hari pertama mereka pindah ke rumah itu. Salah satu kejadian yang paling angker dan paling diingat adalah adanya penampakan hantu nenek-nenek yang berjalan mondar-mandir di sekitar koridor rumah tersebut. Karena begitu, banyaknya yang membaca dan membagikan kisah ini. Rumah Keluarga Tak Kasat Mata sampai dibuatkan novel dan filmnya yang tayang pada tahun 2017. Nah, itu dia beberapa tempat angker di Indonesia. Bahkan tempat-tempat tersebut telah menjadi lokasi syuting dari film. Gimana pendapat kalian? Cukup angker nggak? Buat kalian yang mau uji nyali, bisa aja kalian datang ke tempat-tempat yang telah aku sebutin tadi. Tapi, kita tetap menjaga sopan santun, etika, dan attitude ketika kita berdatangan ke tempat-tempat tersebut. Dan jangan sampai mengganggu di lingkungan tersebut. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Apapun itu, diambil yang baiknya dan jangan diambil yang jeleknya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di Takbor selanjutnya.